Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah kita membahas hakikat dari hukum-hukum gerak Newton ya, filosofinya, ya kita lanjut. Anda sudah sudah fasih ya dengan aplikasi hukum Newton pada fenomena gerak ya. Bagaimana menggambar diagram gaya, ya kan? Bagaimana menyelesaikan resultan-resultan gaya mungkin dengan secara geometri, ya kan, lalu secara aljabar, ya. Itu semua sudah dibahas sejak Anda SMA sampai ke fisika dasar ya. Saya tidak akan mengulang pembahasan detail seperti itu. Saya mungkin hanya akan mengambil beberapa contoh bagaimana hukum-hukum gerak Newton itu bisa diterapkan di kehidupan. Ya. Ya, ini contoh yang juga sebenarnya sudah Anda pelajari ya. Misalnya kita membahas tentang gerak horizontal ya, gerak vertikal ya. Oh ya, sebelum saya masuk ke situ juga saya perlu memperkenalkan atau mereview tentang salah satu jenis gaya ya yang sering muncul ya dalam realita ya, yaitu gaya hambat ya, atau gaya gesek ya kan. Jadi nah nanti kita akan kita tahu bahwa gaya gesek atau gaya hambat itu merupakan gaya yang non konservatif. Ya. Ada yang ingat nggak gaya konservatif itu artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu konservatif? Atau gaya konservatif contohnya apa? Coba. Gaya yang dimulai dari yang nilainya 0 karena dari awal terus pindah posisi terus balik lagi ke awal. Gayanya nilai 0 kalau apa? Kalau anggapnya sebuah benda itu bergerak dari awal ke posisi barunya terus kembali lagi ke posisi awalnya. Yang 0 apanya? Resultan gaya. Resultan gayanya. Well, kurang tepat. Yang lebih tepat adalah usahanya 0 ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif untuk lintasan tertutup itu besarnya 0. Kenapa? Karena gaya konservatif itu bisa diturunkan sebagai gradien dari suatu potensial ya. Oke, mungkin nanti coba saya review dan nanti kita bahas ininya ya, konsekuensinya. Gaya konservatif itu gaya yang tidak bergantung pada lintasan ya. Jadi gaya konservatif, jika F adalah suatu gaya konservatif, maka dia dapat selalu dinyatakan sebagai gradien dari suatu skalar. Ya. Nah, skalarnya ini lazim disebut orang sebagai energi potensial. Ya, skalarnya ini. Nah, ini bergantung energi potensial tergantung sistemnya. Kalau ini adalah gaya yang gravitasi, maka energi potensial adalah energi potensial gravitasi. Kalau kita berbicara dalam konteks gaya Coulomb, maka energi potensial adalah energi potensial listrik ya. Dan lazim juga diberikan konvensi atau perjanjian, di sini ada minusnya. Minus grad dari suatu skalar. Nah, karena gaya konservatif ini dapat dinyatakan sebagai suatu skalar, maka usahanya ya, nanti kita akan bahas usaha, tapi tidak ada salahnya kita singgung juga di sini. Usaha itu kan didefinisikan sebagai integral dari gaya sepanjang perpindahan, ya kan? Dari posisi 1 atau posisi awal sampai posisi
2 atau posisi akhir. Nah, karena gayanya ini dapat dinyatakan sebagai gradien suatu potensial, ya berarti saya bisa masukkan ini grad V dot dr. Nah, dari kalkulus 1, dari Vismat 1, maaf, Anda tahu bahwa ini dapat dinyatakan sebagai integral, ya kan, d V saja, ya. Ini dari teorema fundamental integral garis. Bisa dicek lagi literatur di Vismat 1-nya. Anda dapat nyatakan ini sebagai dV, ya, atau diferensial V. Nah, integral dari suatu diferensial adalah apa yang diferensial itu sendiri, ya. Jadi ini kan sama dengan V itu sendiri dievaluasi pada minus, ya. Dari titik 1 sampai titik 2, ya, atau dengan kata lain di sini berarti adalah V1 dikurang V2. Jadi untuk gaya konservatif, nilai usahanya yang bergantung pada potensial di titik awal dan potensial di titik akhir, ya, tidak bergantung pada lintasan yang diambil. Jadi kalau ini titik 1, di sini titik 2, maka Anda mau mengintegralkan dengan mengambil lintasan seperti ini, ya, atau seperti ini, ya, atau seperti ini bebas, maka usahanya sama, tidak bergantung pada lintasan yang Anda pilih. Konsekuensi lainnya adalah kalau sekarang Anda melakukan perpindahan dari titik 1 kembali lagi ke titik 1, maka secara matematis Anda melakukan integral tertutup, ya. Kalau dari titik 1 ke titik 1, ya kan. Titik 1 ke titik 1, maka integral tertutup dari dV. Nah, ini kan berarti kan sama dengan V1 dikurang V1. Ya, adalah sama dengan 0, maka usahanya 0. Nah, implikasi dari F sama dengan minus grad V adalah bahwa dia sifatnya curlless. Curlless itu maksudnya adalah curl dari vektor tersebut 0, ya kan? Nah, ini adalah konsekuensi dari identitas vektor, ya, identitas gradien. Curl dari suatu grad itu selalu 0, ya. Maka vektor tersebut atau gaya tersebut itu irrotasional istilahnya kalau curlless. Nah, gaya gravitasi, gaya Coulomb ini contoh gaya yang konservatif. Artinya Anda bisa cek bahwa karena sifat dari inverse square-nya, dari seper R kuadratnya, maka Anda selalu bisa menyatakan F itu sebagai gradien dari suatu skalar. Tidak semua gaya itu konservatif, ya, tapi pada kasus gravitasi dan pada kasus Coulomb itu kebetulan mereka gaya konservatif. Nah, gaya gesek termasuk gaya yang non-konservatif, ya kan? Artinya karena dia non-konservatif, maka usaha akibat gaya gesek itu akan bergantung pada lintasan yang dipilih. Nah, makanya pada gaya gesek kan tidak berlaku kan? Kalau saya membawa suatu objek dari satu titik kembali ke titik awal tersebut, usaha gaya geseknya ada gitu kan? Anda akan melihat bahwa ada panas misalnya yang dialami pada permukaan benda tersebut ketika akibat diseret dari titik 1 kembali ke titik 1 lagi. Meskipun kembali ke titik awal, ya. Karena memang gaya gesek itu non-konservatif, artinya usahanya akan bergantung pada lintasan. Ya. Bergantung pada lintasan yang diambil. Semakin panjang lintasannya berarti usahanya semakin besar. Ya. Dan ketika dia kembali ke titik awal, dia tidak sama dengan 0, karena kan bergantung dengan panjang lintasan totalnya. Oke, nah gaya hambat atau gaya gesek ini adalah gaya yang cukup banyak, ya. Artinya gini, ini sehari-hari kita selalu temui, ya, kecuali di kondisi yang sangat ideal di ruang vakum, ya, atau di permukaan yang sangat halus, sempurna, gitu, ya, maka gaya gesek ini akan selalu kita temui. Ini gaya yang sangat apa istilahnya, ya, ubiquitous, sangat kita banyak di mana-mana. Nah, gaya gesek ini juga menarik dalam arti bahwa dia itu
kalau Anda perhatikan gaya gesek di sini dalam konteks ini ya, gaya gesek pada permukaan, ya. Jadi gaya gesek itu gaya gesek ini muncul paling tidak dalam dua hal ya. Pertama pada permukaan, ya. Misalnya di sini Anda lihat permukaan meja, ya, dan permukaan balok ini ketika salah satunya bergerak akan menimbulkan gaya gesek. Ya, kenapa? Karena permukaannya tidak mulus, ya. Ataupun pada kondisi hambatan udara. Jadi misalnya saya punya saya punya peluru gitu ya, meluncur, maka di sini akan ada hambatan udara gitu ya, hambatan angin ya, dan lain sebagainya. Dalam bentuk hambatan udara. Nah, gaya gesek ini menarik karena meskipun dia sederhana dalam arti kita temui sehari-hari, tapi sebenarnya cukup complicated, cukup rumit, ya. Apa yang membuat menimbulkan gaya gesek? Gaya gesek ini sebenarnya bisa kita tinjau dari sudut pandang mikroskopik, ya. Gaya gesek ini muncul karena secara mikroskopik ada interaksi, ya, ada gaya atau ada interaksi antar partikel-partikel pada permukaan, ya. Misalnya pada kasus di sini, kontak di sini, ada interaksi, ya, mungkin tumbukan dalam skala mikroskopik antara partikel-partikel di permukaan meja dengan partikel-partikel di dasar balok. Demikian pula di sini, kenapa ada gaya hambat udara? Karena secara mikroskopik ada tumbukan antara partikel-partikel pada permukaan peluru dengan partikel-partikel udara di sekelilingnya, ya kan? Jadi gaya gesek ini sebenarnya atau gaya hambat ini muncul sebagai interaksi mikroskopik ya. Mikroskopik di sini tidak harus kuantum ya. Dalam arti klasik juga bisa, yaitu tumbukan klasik antara partikel-partikel mikroskopik gitu ya. Nah, artinya sulit untuk memformulasikan gaya gesek ini secara fundamental. Maksudnya fundamental itu seperti misalnya gaya gravitasi kan kita bisa formulasikan sebagai interaksi antar dua objek ya, saling tarik menarik gitu ya. Nah, gaya gesek ini sulit karena ini melibatkan banyak partikel ya. Jadi ini adalah gaya yang timbul secara efektif akibat interaksi banyak benda. Nah, jadi yang bisa dipelajari orang sejauh ini adalah ya istilahnya bagaimana memodelkan gaya gesek ya yang sesuai atau cukup cocok dengan pengalaman sehari-hari tanpa harus masuk ke ranah mikroskopiknya, gimana sih interaksi detail per masing-masing partikel itu gitu. Bisa dipahami ya. Ini analog seperti misalnya temperatur pada termodinamika ya. Temperatur pada termodinamika itu kan secara mikroskopik dapat dilihat sebagai interaksi antar molekul-molekul penyusun objek tersebut ya. Jadi makin besar energi kinetiknya, makin gerak makin cepat, maka secara makroskopik temperaturnya makin tinggi atau tekanannya juga makin besar gitu ya. Jadi sama seperti ketika kita mempelajari tekanan gas ya dari teori kinetik gas ya, maka gaya gesek itu juga kalau mau dipelajari secara mikroskopik kita harus memperhitungkan interaksi banyak partikel antar permukaan seperti ini pada permukaan dua objek yang berinteraksi ya, misalnya permukaan peluru dengan partikel-partikel udara di sekelilingnya atau permukaan balok dengan partikel di permukaan balok dengan partikel di permukaan meja dan lain sebagainya. Nah, tapi ya artinya orang banyak memodelkan ya, mencari formula matematik yang cocok sesuai dengan eksperimen tanpa harus masuk ke ranah mikroskopiknya ya. Dan ini banyak digunakan di misalnya di aerodinamika ya, di mekanika fluida ya. Pembahasan mengenai aerodinamika, mekanika fluida itu selalu memasukkan pemodelan gaya gesek atau gaya hambat.
Nah, yang banyak dimodelkan berdasarkan eksperimen atau berdasarkan ini pengamatan empirik adalah bahwa gaya gesek atau gaya hambat ini sebanding, saya tulis begini, sebanding dengan kecepatan dari objek yang bergerak. Jadi di sini kecepatan misalnya v, lebih general lagi kecepatan pangkat n ya. Jadi hasil observasi empirik ya eksperimen secara makroskopik ya orang menemukan relasi bahwa gaya gesek itu atau gaya hambat itu ya viskositas ataupun retardasi ya istilahnya viscosity or retardation itu sebanding dengan V pangkat N. Nah, N-nya ini ya, bisa 1, bisa 2, bisa berapapun ya, bahkan bisa pecahan ya. Semakin kompleks sistemnya ya, semakin N-nya mungkin tidak 1 dia, non-linear gitu. Nah, tapi di sini artinya ada kasus-kasus di mana kita bisa meninjau V-nya itu F-nya itu adalah V pangkat 1. Jadi hanya sebanding dengan kecepatan geraknya saja ya. Mungkin untuk geraknya yang lebih besar artinya kecepatan lebih besar, F-nya itu juga bergantung dengan bukan dengan V tapi V kuadrat misalnya atau V pangkat 3 ya. Dan lain sebagainya. Jadi kajian tentang gaya hambat itu masih sangat luas ya di bidang misalnya mekanika fluida, di bidang aerodinamika ya. Itu masih dikaji orang karena kan ini kajiannya empirik ya. Jadi kasus yang berbeda punya pemodelan gaya gesek atau gaya hambat yang berbeda pula. Nah, contoh yang sederhana misalnya di mekanika kita bisa memodelkan ya gaya hambat ini sebagai V pangkat 1 ya. Jadi dalam kasus-kasus yang sederhana kita bisa memodelkan F-nya ini misalnya sebanding dengan V ya. Lalu sebandingannya itu diberikan oleh Km ya. Jadi kadang-kadang kita modelkan gaya gesek sebagai K dikali M dikali V. M-nya adalah massa, jadi massa si objek ya. K-nya ini konstanta gesek atau konstanta hambat ya. Ya, konstantanya ini didapat dari mana? Dari eksperimen ya kan. Karena kita belum bisa mempelajari secara mikroskopik untuk masing-masing partikel ya. Itu sangat-sangat tidak praktis gitu ya. Jadi biasanya K ini didapat dari eksperimen dari data. Kalau misalnya objeknya masanya segini, kecepatannya segini, kira-kira gaya hambat diukur gaya hambatnya berapa, dari situ kita bisa plot dan K-nya bisa diekstrak. Nah, ini pemodelan sederhana. Kita bisa gunakan ini untuk kasus-kasus di mekanika yang geraknya sederhana. Misalnya kayak contohnya kalau di buku itu misalnya adalah sambil saya mencari ada pertanyaan nggak sejauh ini tentang gaya gesek atau gaya hambat ya? Nggak ada. Ya contoh di buku misalnya saya punya peluru gitu ya, peluru yang bergerak yang ditembakkan secara horizontal ya dengan kecepatan V, kecepatan awal gitu ya V, sehingga ya ketika dia berubah dari diam bergerak maka dia mengalami gaya kan ya. Jadi dia punya kecepatan awal ditembakkan gitu kan. V0 tembakan. Nah, di sini kalau pada kasus yang tanpa gesekan ya, Anda belajar di fisika dasar gitu misalnya, pada kasus tanpa gesekan kita tahu ini adalah geraknya GLB ya pada arah sumbu X, ini geraknya GLB karena tidak ada gaya apapun di sumbu X ini ya. Ini sumbu X. Tidak ada gaya apapun di sumbu X. Ada gaya tapi pada arah sumbu Y, yaitu gaya gravitasi ya atau gaya berat. Tapi pada arah sumbu X tidak ada, maka geraknya adalah GLB ya. Jadi di situ bagaimana kita menerapkannya dengan hukum Newton.
dengan hukum Newton, F arah X ini sama dengan 0, ya kan? Oke. Karena F arah X ini sama dengan 0, maka di sini saya punya, MA, ya, MAX gitu kan. MAX, ya ini sama dengan 0, ya, atau AX-nya 0, AX itu sendiri adalah dV dt, ya kan, dV dt-nya sama dengan 0, maka V-nya kalau kita integralkan, dengan mudah kita integralkan ini hanyalah konstanta gitu ya, adalah konstan. V konstan. Jadi kita punya V yang geraknya, maka peluru ini akan bergerak secara dengan kecepatan tetap pada arah sumbu X. Tapi sekarang bagaimana kalau kita masukkan gaya hambat di sini ya? Tentunya di sini ada gaya hambat udara. Ya, di sini saya punya mungkin pakai warna lain gitu ya. Ada gaya hambat udara ya. Nah, kalau Anda perhatikan gaya hambat, misalnya gaya hambat udara, atau misalnya kalau Anda, nah ini contoh yang lain juga nanti akan saya bahas ya, gaya viskositas ya, atau kekentalan, ya, atau gaya hambat akibat viskositas pada cairan. Ya, udara itu juga sebenarnya kan fluida ya, fluida. Jadi gaya hambat pada fluida, baik itu udara, gas maupun cairan, liquid, itu kalau Anda perhatikan sifatnya adalah kalau objek yang bergerak itu tidak punya kecepatan, ya misalnya pada objek yang kita mau amati itu tidak punya kecepatan, maka gaya hambatnya juga 0. Artinya tidak ada gaya hambat ya. Nah, ketika objek itu mulai bergerak dengan kecepatan tertentu, maka gaya hambatnya mulai muncul. Dan semakin cepat objek itu bergerak, gaya hambatnya juga makin naik. Nah, itulah kenapa orang cenderung memodelkan gaya hambat itu sebanding dengan kecepatan. Nah, jadi di sini kita akan coba sekarang pada kasus kedua ini, kita masukkan Fx-nya tidak lagi 0, tapi ada gaya hambat. Ya. Ada gaya hambat, arahnya kemana? Arahnya, nah, fitur kedua ya dari gaya hambat ini adalah arahnya selalu cenderung melawan dari arah gerak objeknya. Nah, jadi pertama fiturnya adalah bahwa dia sebanding dengan kecepatan objek. Kedua, cenderung selalu melawan arah gerak objek. Nah, karena dia melawan, maka kita punya minus di sini ya. Minus MKV atau KMV sama aja gitu ya. Nah, ini berarti sekarang saya punya persamaannya MdV dt sama dengan minus MKV. Nah, M-nya bisa kita cancel, ya. Maka saya bisa dapatkan relasi dV per V sama dengan minus K dt, ya kan? Anda bisa integralkan kedua ruas, mudah, hasilnya apa? Ada yang tahu hasil integralnya? Nggak ada yang tahu hasil integralnya. Hasil integral di ruas kiri apa? Nggak ada yang tahu? Ln V minus ln V. Ya. Ln V ya. Nah, ini ln dari V, langsung ya, ln V minus V konstanta gitu ya, atau V0. Atau jadi ln V min V0 sama dengan minus KT. Ini kan ruas kanan integral cuma terhadap T saja. Dari sini saya dapat bahwa V-nya sebagai fungsi T didapatkan sebagai V0 dikalikan eksponensial minus KT. Jadi Anda lihat di sini, pada kasus di mana muncul gaya gesek, kecepatannya tidak lagi konstan, tapi justru sekarang sifatnya eksponensial, decay atau eksponensial negatif ya. Decay itu artinya meluruh gitu ya. Eksponensialnya negatif. Sampai sini ada pertanyaan?
Oke, saya juga bisa mengambil arah sumbu positif, arah sumbu vertikal maksud saya. Misalnya gerak jatuh bebas ya. Misalnya Anda tahu gerak jatuh bebas kan, free fall ya. Gerak jatuh bebas definisinya apa? Kecepatan awalnya 0, Pak. Lalu? Di bawah pengaruh percepatan konstan. Ya, oke. Jadi gerak dalam pengaruh gaya gravitasi saja, ya. Tidak ada gaya lain yang bekerja di sini, ya. Karena konteksnya jatuh, ya, jatuh itu kan berarti kita identifikasi sebagai gerak akibat gaya gravitasi saja. Meskipun memang benar gayanya percepatannya konstan. Dan kecepatannya 0 ya. Jadi kalau gerak jatuh bebas ya by definition V0-nya 0 ya kan. Lalu di sini misalnya saya punya objek gitu ya bermasa M dijatuhkan dalam pengaruh medan gravitasi G-nya konstan ya. G-nya konstan. Ini jatuhkan dari ketinggian tertentu lah ya, ketinggian tertentunya H misalnya gitu ya. Nah, ketika dia mulai dilepas, ya, di sini saya asumsikan belum ada hambatan udara. Ketika dia mulai dilepas, maka ya karena ada gaya, karena ada percepatan, ya maka di sini Fy-nya ini sama dengan mg ya. M kalikan G. Saya ambil arahnya positif itu sesuai dengan arah gerak ya. Maka di sini ada M dv dt sama dengan mg. Maka dari situ saya bisa mendapatkan M bisa cancel, maka V dapat ditulis langsung diintegralkan saja ya. V0 plus GT ya kan. Karena V0-nya 0, maka ini jadi tinggal sama dengan GT saja. Oke. Nah, saya bisa teruskan ya. V adalah dy dt atau perubahan posisi terhadap waktu ya. Ini adalah sama dengan GT, maka kalau saya integralkan sekali lagi, saya dapatkan ini adalah ya 0 gitu ya, ditambah V0, tapi V0-nya 0, maka tinggal setengah GT kuadrat, ya kan? Ya, Y ini diukur ya bebas, Anda bisa mengukur di sini gitu ya. Jadi saya bisa set juga Y0-nya sama dengan 0 gitu ya posisi awalnya. Jadi di sini saya bisa nyatakan bahwa pada gerak jatuh bebas posisinya itu, posisi partikel setiap waktu itu dihubungkan dengan adalah bentuknya setengah GT kuadrat. Dan kita lihat pada kasus ini waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tanah, jadi kalau Y diukur di sini 0, Y-nya 0, di sini Y-nya sama dengan H ya. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh si partikel untuk menyentuh tanah itu adalah T-nya sama dengan akar 2 dikali G dikali Y maksimum atau H. Ya. Akar 2 GH. Ya, ini kan Anda sudah pelajari dari fisika dasar ya. Anda lihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh tanah ini hanya ditentukan dari ketinggiannya saja. Jadi objek yang satu masanya kecil dan satu lagi masanya besar, kalau dijatuhkan dari posisi yang sama secara bersamaan, artinya mereka kedua harus menyentuh tanah secara bersamaan. Ini kan observasinya Galileo ya. Gerak jatuh bebas ini tidak bergantung pada massa objek tersebut. Nah, tapi pada realitanya kita selalu melihat banyak kasus bahwa semakin terlihatnya semakin masif masanya itu dia tampak jatuhnya lebih cepat. Sebenarnya bukannya lebih cepat, tapi karena ada hambatan udara ya. Jadi pada kasus
sehari-hari itu gerak jatuh bebas itu tidak berlaku karena selalu ada yang namanya udara, kecuali kita melakukan eksperimen di ruang vakum. Ya. Nah, di mana ada hambatan udara, maka kita harus memperhitungkan gaya akibat tekanan udara tersebut atau hambatan udara tersebut. Maka itu bukan lagi gerak jatuh bebas. Ya. Jadi pada kasus di mana ada hambatan udara, di sini saya kembali lagi, ada G. Nah, ketika saya lepaskan gitu ya, jatuhkan, ada sekarang hambatan udara, ada dan hambatan udaranya mulai terasa ketika benda bermassa M ini mulai bergerak ke bawah ya. Jadi sekarang FY-nya adalah mg ya. Saya ambil arah positif nilai tanda positif itu berarti geraknya searah dengan berarti gayanya itu searah dengan arah gerak ya. Karena arah gayanya ini ke bawah sama dengan arah gerak, maka saya ambil positif ya. Dan ada gaya lain yaitu adalah gaya hambat udara, dan dia nilainya negatif karena berlawanan arah dengan arah gerak. Ya. Atau ini adalah mg minus mk dikalikan v. Nah, ini berarti dari hukum Newton saya punya m dv dt ya, ini sama dengan mg min m kv gitu kan. Saya bisa mengcancel m-nya lagi. Nah, sekarang Anda lihat persamaannya tidak sesederhana persamaan pada gerak jatuh bebas ya. Saya punya persamaan diferensial orde 1 ya. Kembali ke PDB di Vismat 1 ya. Nah, ini Anda lihat bahwa saya bisa menyelesaikan ini dengan separasi variabel ya kan. Saya lakukan perkalian kedua ruas dengan seper G minus KV, maka saya dapat ruas kirinya seperti ini, ruas kanannya seperti ini. Kalau saya integralkan kedua ruas, ya dari 0 sampai T, ya dari ya kalau misalnya saya V-nya tidak punya kecepatan awal, berarti dari 0 sampai V sembarang. Hasilnya apa? Ada yang tahu? Kalau saya integralkan ini. Ruas kiri kan saya bisa ubah. Saya definisikan U-nya adalah G min KV, ya kan? Dengan substitusi, maka DU-nya adalah min K dV. Dari situ, maka integral ini menjadi min seper K integral DU per U, ya kan? Ini sama dengan integral DT, langsung saya tulis saja T gitu ya. Oke, ini belum saya masukkan batasnya. Hasilnya sama ya, seperti tadi eksponen logaritmik. Oke, ini kalau saya oper ke sana, jadi ini ln U ya, dievaluasi dari 0 sampai V, ya, ini adalah min KT. Nah, saya kembalikan U-nya berarti saya punya ln G min KV dievaluasi dari V sama dengan 0 sampai V sama dengan V sembarang. Maka apa ini di ruas kiri saya punya ada ln G min K V sembarang dikurang ln ketika V-nya sama dengan 0 maka jadi tinggal ln G doang ya. Oke. G doang. Ini sama dengan minus KT. Nah, ini bisa saya tarik ln 1 min sorry, ada yang salah nggak ya di sini ya? Ada yang salah nggak dalam perhitungan saya? G min KV MG U-nya adalah G min KV, DU-nya adalah min KdV, ya kan? Di sini berarti DU per U, ln U adalah ln G min KV. Ln G min KV ya. Oke. Hasilnya apa ini?
Ini kan jadi ln, atau gini deh, saya tulis G min KV per G, ya kan? Ini sama dengan minus KT. Atau kalau saya tarik eksponensial kedua ruasnya, ini menjadi, ini 1 min KV per G sama dengan E pangkat minus KT. Ya. Dari sini saya bisa dapatkan V sebagai fungsi T adalah G per K dikali 1 min E pangkat min KT. Ini adalah kecepatan yang dialami, kecepatan si objek M ini untuk setiap waktu T akibat gerak jatuhnya tanpa percepatan awal, tapi dengan adanya hambatan udara. Ya. Bandingkan dengan kecepatan yang tadi ya, pada kasus jatuh bebas ya, V-nya sama dengan GT. Ini linear ya. Jadi ini kecepatannya linear terhadap waktu ya. Kalau di sini Anda lihat kecepatannya ini eksponensial decay ya, ada peluruhan secara eksponensial. Jadi artinya kalau Anda plot ya, kalau Anda plot pada kasus jatuh bebas, ini plot kecepatan terhadap waktu, ya maka dia plotnya seperti ini gitu ya. Kemiringannya diberikan oleh G. Semakin lama waktunya, semakin cepat jatuhnya ya. Dan ketika dia jatuh menyentuh tanah, dia jatuh dengan kecepatan yang linear. Nah, bagaimana dengan kasus yang dengan hambatan udara? Dia jatuhnya tidak linear ya. Kalau Anda plot, nah ini Anda bisa plot dengan numerik ya, tapi sebenarnya juga kita bisa lakukan secara manual. Coba, pada T-nya 0, V-nya berapa? 0. 0, ya kan? E pangkat 0 ada 1, 1 dikurang 1, 0 ya. Jadi sama seperti pada kasus jatuh bebas, dia mulai dari 0 sini ya. Pada ketika T-nya tidak 0, makin bertambah, maka dalam kurung ini makin berkurang, ya kan? Makin bertambah maksud saya. Karena ini E pangkat min KT ini jadi lebih kecil daripada 1, ya. Ketika T-nya makin bertambah, eksponensial minus KT ini akan makin lebih kecil daripada 1. Sehingga 1 dikurang lebih kecil daripada 1. Jadi, V-nya akan makin naik ya. Makin naik ya, mirip seperti linear. Tapi ada satu titik di mana ketika T-nya mendekati tak berhingga, apa yang terjadi? Jadi T-nya cukup lama gitu ya. Ketika T-nya cukup lama, apa yang terjadi? Kalau T-nya sangat besar, eksponensialnya apa? E asimtot. Ya, E pangkat minus KT jadi apa? Mendekati apa? Mendekati 0. Mendekati 0 ya kan? Eksponensial E pangkat minus tak berhingga itu kan mendekati 0 ya. Artinya 1 dikurang 0 atau 1 dikurang mendekati 0 itu kan mendekati 1 ya. Jadi artinya ketika T-nya makin lama makin besar, dia tidak membesar tanpa batas V-nya ya. V-nya akan punya batas ya. Dia akan mendekati suatu nilai konstanta tertentu. Konstanta itu adalah nilai berapa? G per K ya. Jadi ini adalah G per K ya. Seperti itu ya. Ini adalah nilai asimptotik ya, nilai asimptotik dari kecepatan. Nah, artinya apa? Fisisnya apa? Ketika Anda terjun katakanlah dari ketinggian tertentu gitu ya, dari atas gedung ya atau dari atas pesawat ya, dan ada gaya kalau tidak ada gaya hambat udara jadi vakum, katakanlah buminya ini vakum ya, maka Anda akan
menyentuh tanah dengan kecepatan yang linear dengan waktu tempuhnya. Ya, semakin tinggi gedungnya atau pesawat Anda, waktu yang dibutuhkan untuk nyampe ke tanah makin besar, ya maka sebesar itu pula kecepatannya dikalikan dengan G. Nah, tapi pada kasus ada hambatan udara, maka ketika jaraknya cukup jauh, ya misalnya Anda naik pesawat, lalu Anda lompat dari pesawat, Anda akan ada satu titik gitu ya. Jadi misalnya ini Anda mulai jatuh dari pesawat ya, kecepatan pertama lama-lama meningkat ya kan, karena ada percepatan gravitasi ya kan. Percepatan gravitasi kan berarti ada penambahan kecepatan ya. Jadi kecepatan Anda pertama-tama meningkat, tapi lama-lama efek hambatan udara ini menjadi signifikan sehingga akan melawan penambahan kecepatan Anda. Sehingga pada satu titik kecepatan Anda jatuh akan tepat sama besar dengan hambatan udara yang menahan Anda ke atas. Dengan kata lain, maka di titik disitulah tidak ada lagi percepatan gravitasi dalam tanda kutip ya. Anda tidak mengalami percepatan jatuh lagi, maka Anda akan jatuh dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan itulah yang dinamakan orang sebagai apa? Ada yang tahu? Terminal. Kecepatan terminal. Ya. Kecepatan terminal. Terminal velocity. Nah, terminal velocity ini bergantung pada apa? Pada nilai percepatan gravitasi dan pada konstanta hambat udara. Ya. Artinya, kalau Anda ingin memperkecil kecepatan terminal ini sehingga Anda jatuh ke tanah dengan aman, ya, Anda jatuh ke tanah dengan aman kan berarti kecepatan jatuh Anda makin lama makin kecil, kecepatan terminal makin kecil kan? Ya berarti Anda perlu memperkecil G-nya atau memperbesar K-nya, ya kan? Ya, Anda nggak mungkin memperkecil G-nya ini konstanta ya. G-nya ini dapat ini adalah jarak dari permukaan bumi ke pusat bumi dan dipengaruhi juga oleh massa bumi. Anda nggak mungkin mengubah keduanya kan? Jadi yang satu-satunya yang bisa Anda utak-atik adalah konstanta hambatnya. Bagaimana cara mengubah konstanta hambatnya? Penelitian empirik menyatakan bahwa konstanta hambat itu dipengaruhi juga oleh luas penampang yang terkena hambatan udara ya. Jadi makanya kalau Anda jatuhkan tisu akan jatuh dengan kecepatan yang sangat kecil karena luas penampang tisu kan lebar gitu ya, atau kertas gitu. Tapi kalau Anda remas-remas tisunya atau Anda remas-remas kertasnya, Anda jatuhkan, dia akan jatuh dengan kecepatan yang lebih cepat karena pada saat itu hambatan udaranya kecil akibat luas penampangnya kecil. Jadi salah satu cara untuk memperkecil kecepatan terminal dengan memperluas penampang luas penampang Anda. Ya. Itulah kenapa digunakan parasut untuk terjun payung. Karena dengan membuka parasut itu memperluas luas penampang Anda yang terkena gaya hambat sehingga itu bisa memperkecil kecepatan terminal jatuh Anda. Oke, ini sekedar contoh aja bagaimana gaya hambat itu bekerja di kehidupan sehari atau di mekanika ya. Dan ini saya menggunakan satu model gaya hambat, yaitu model yang linear terhadap kecepatan ya. F sebanding dengan V ya. Kita tentunya bisa mengambil model lain, misalnya F sebanding dengan V kuadrat atau F sebanding dengan V pangkat N, terserah N-nya ya. Dan semakin complicated modelnya akan semakin mendekati realita atau semakin mendekati kenyataan di lapangan. Sampai sini ada pertanyaan? Yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Baik, kalau nggak ada, seperti yang saya katakan, saya tidak akan berpanjang lebar dengan aplikasi dari gerak ini. Anda bisa baca di banyak textbook.
Jadi sebenarnya memang review mekanika Newton ini juga tidak banyak yang bisa saya bahas panjang lebar ya, karena ini kan sebenarnya sudah Anda sangat familiar ya dengannya sejak di fisika dasar. Saya mungkin akan masuk ke teorema kekekalan atau teorema konservasi. Kalau nggak ada yang mau bertanya. Teorema kekekalan atau conservation theorem ya. Kita mulai dari hukum Newton lagi ya, bahwa F ini sama dengan M dikali A ya, dan Newton memformulasikan definisi gaya F itu sebagai dp dt ya. P itu apa? Sudah tahu kan? P itu apa? Momentum linear. Besarnya adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, pada banyak kasus, massa benda pada saat bergerak dia tidak berubah, sehingga ketika saya turunkan P terhadap T, massanya konstan, jadi turunannya yang bekerja pada V, sehingga saya dapat M dikalikan dengan dV dt atau MA. Ya. Saya harus katakan bahwa ini pada banyak kasus. Ada kasus-kasus di mana massa objek itu berubah ketika dia bergerak. Contohnya ketika pada peluncuran roket ya, ada yang namanya thrust. Thrust itu adalah massa roket atau massa bahan bakar yang terbuang untuk meluncurkan roket, ya kan? Jadi misalnya roket ini gitu ya, dia meluncur dari tanah. Nah, meluncur itu kan dia butuh tenaga ya. Tenaga itu didapatkan dari dari pembuangan bahan bakarnya. Jadi dia dia membakar bahan bakarnya sehingga ada gaya dorong ke atas, ya kan? Ada gaya dorong ke atas. Nah, ketika dia sudah meluncur, semakin cepat dia meluncur maka semakin besar, semakin banyak bahan bakar yang dibuang ya. Bahkan Anda lihat misalnya pada kasus peluncuran roket itu punya multi stages ya, punya lebih dari satu step gitu. Stage artinya nanti pada ketinggian tertentu dia akan membuang sebagian bodinya untuk meringankan dia dan mempercepat dia keluar dari atmosfer bumi ya. Jadi di sini ada perubahan massa ya pada kasus peluncuran roket seperti ini, maka dp dt itu tidak hanya m dv dt tapi juga ada aspek dm dt dikalikan dengan v ya. Dm dt ini adalah yang kita namakan sebagai thrust. Thrust itu kalau bahasa Indonesianya, kalau saya nggak salah adalah curah. Thrust, ya, atau bahasa Indonesia curah. Nah, inilah laju perubahan massa persatuan waktu. Ya. Oke, ini sekedar pengenalan. Nah, kembali ke formulasi hukum Newton. Konsekuensi langsung dari persamaan ini ya, dari persamaan F sama dengan dp dt adalah ketika F-nya sama dengan 0, maka konsekuensinya dp dt sama dengan 0 juga, ya kan? Artinya apa? Artinya ini P-nya adalah konstan. Nah, P-nya konstan. Nah, P konstan itu berarti di situ kita punya kekekalan momentum. Ya. Di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Ya. Hukum kekekalan momentum atau teorema kekekalan momentum mengatakan bahwa jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum linear sistem tersebut
konstan atau kekal, ya. Kekal artinya kalau dia mengalami tumbukan tanpa adanya campur tangan gaya eksternal, maka momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu kekal, ya, momentum totalnya. Lebih spesifik lagi, jika misalnya saya punya, jika R adalah, kan bukan R ya, tapi saya gunakan ini lain lah, S gitu ya. Jika S, vektor S adalah vektor yang memenuhi kondisi, ya, memenuhi kondisi f dot s sama dengan 0, ya. Artinya apa? Artinya vektor S ini tegak lurus dengan vektor gaya, ya. Maka kalau saya lihat F-nya adalah dp dt didotkan dengan vektor S ini sama dengan 0. Nah, saya kan bisa tulis ini, ini S adalah vektor konstan, ya. Jadi ini vektor konstan, saya perlu tambahkan konstan, vektor konstan. Nah, dp/dt dot S ini kan dapat saya tulis secara vektor sebagai berikut, ya. D per dt dari P dot S, ya, dikurang P dot ds dt, ini sama dengan 0. Nah, tapi karena by definition S-nya adalah vektor konstan, maka ds dt ini 0. Sehingga dari sini saya punya relasi P dot S sama dengan 0 juga. Artinya apa? S adalah vektor yang arahnya tegak lurus dengan gaya. Artinya S adalah vektor yang arahnya ini tidak memiliki komponen gaya, ya. Yang arah di mana vektor S ditunjukkan oleh vektor S ini adalah arah yang tidak memiliki komponen gaya F. Nah, maka P dot S sama dengan 0 ini berkata bahwa komponen vektor momentum pada arah F sama dengan 0 itu kekal atau konstan terhadap waktu. Bisa dipahami, ya. Jadi komponen P pada arah F sama dengan 0 itu kekal atau dia tidak berubah terhadap waktu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi di sini kita merumuskan hukum kekekalan momentum linier, ya, yang merupakan konsekuensi langsung dari hukum gaya Newton. Oke, nggak ada pertanyaan. Bagus. Selanjutnya, saya juga bisa mendefinisikan apa yang dinamakan sebagai momentum angular atau momentum sudut. Apa definisinya? Angular atau sudut. Simbolnya L, ya, umumnya, ya. L ini definisinya ada yang tahu? Adalah cross product antara lengan rotasi dengan momentum linier. Ya, jadi kalau misalnya di sini saya punya pusat rotasi, titik pusat rotasi di sini, ya. Begini, saya punya apa?
saya punya vektor, saya punya partikel ya yang posisinya ini ditunjukkan oleh vektor posisi r ya, dan partikel ini bergerak melintasi suatu kurva tertentu ya. Jadi katakanlah kurvanya itu diberikan oleh kurva seperti ini gitu ya. Nah, sehingga partikel ini pada titik ini, titik tersebut dia memiliki katakanlah momentum pada arah tersebut gitu ya, momentum linear ya, karena dia bergerak, partikelnya bergerak mengikuti kurva tersebut misalnya. Pada titik ini dia memiliki momentum linear. Maka kita bisa mendefinisikan momentum angular sebagai cross product antara lengan rotasi ya, atau vektor posisi dengan momentum linearnya. Kita juga bisa mendefinisikan torsi ya. Torsi atau kalian biasanya apa? Torka atau torsi istilahnya? Apa? Torsi, Pak. Torsi, ya. Ada yang bilang torka, boleh juga. Nah, torsi atau torka ini atau momen gaya ya, itu juga bisa kita definisikan ya. Momen gaya itu juga bisa kita definisikan sebagai apa, simbolnya apa? Tau biasanya, ikuti aja. Tau itu sebagai lengan gaya di-crosskan dengan ya gayanya ya. Oke. Nah, ini definisi dari momen gaya. Nah, sekarang kembali ke momentum angular. Kalau saya turunkan momentum angular ini terhadap waktu, maka saya menurunkan cross product ini ya. R cross P. R cross P ini berarti saya turunkan ini turunan dari perkalian silang dua vektor adalah dr dt cross P ya. Ini operasinya dulu, dioperasikan dulu, ditambah R cross dp dt. Apa itu dr dt? Dr dt adalah V. V cross P ditambah R cross, apa itu dp dt? Dp dt adalah gaya ya. Nah, V cross P ini hasilnya apa? Ada yang tahu? Apa? 0. Kenapa 0? Karena kecepatan sama momentum satu arah. Ya, karena momentum itu by definition adalah kecepatan ya. Massa dikalikan kecepatan. Tadi momentum. M dikali V. Berarti kalau V dikrosskan dengan P, berarti V dikrosskan dengan MP. Ya. Maka V cross P ini 0. Sehingga dl/dt adalah R cross F adalah torsi ya. Di sini kita lihat bahwa torsi dapat didapatkan dari turunan momentum angular terhadap waktu. Konsekuensinya adalah jika taunya sama dengan 0 atau torsinya 0, resultan torsinya 0, maka dl/dt 0 atau L-nya adalah konstan. Maka jika suatu sistem itu tidak mengalami penambahan atau pengurangan torsi atau tidak ada torsi eksternal, maka momentum angular sistem tersebut kekal ya. Sini kita punya hukum kekekalan momentum angular. Di momentum angular ini adalah konsekuensi dari
ketiadaan torsi pada sistem. Sampai sini ada pertanyaan? Saya masih ada 10 menit ya, kira-kira ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, berarti saya bisa lanjut. Jadi kita sudah punya dua hukum kekekalan ya, hukum kekekalan momentum linier dan hukum kekekalan momentum angular. Satu lagi hukum kekekalannya. Tadi saya sudah mendefinisikan kerja atau usaha ya. Kerja atau usaha ya, work bahasa Inggrisnya itu didefinisikan diferensialnya atau infinitesimalnya adalah F dot ds atau dr ya, biar nggak bingung, dr F dot dr. Nah, inilah suatu skalar ya, karena dia hasil dot product. Nah, maka gaya total, kerja total maksud saya, atau usaha total adalah integral dari F dot dr dari 1 sampai 2 ya. Jadi ini adalah gaya usaha adalah gaya yang bekerja sepanjang perpindahan ya. Jadi kalau saya punya katakanlah massa M ya, dipindahkan dari satu titik ya, ini titik 1 sampai titik 2 katakanlah oleh gaya akibat gaya yang diberikan seperti ini lintasannya R-nya, nah, maka usahanya adalah dot product antara F dan dot R lalu diintegralkan. Nah, kalau kita memandang F-nya ini adalah sebagai MA ya tadi atau M dikali dV dt ya, berarti di sini gayanya ini menyebabkan pergerakan atau perubahan kecepatan dari si massa M, maka W-nya adalah integral dari M dV dt dot dr ya, dV dt dot dr. Nah ini dr-nya ini ya dengan aturan rantai ya bisa saya nyatakan sebagai dr itu adalah dr dt dikali dt ya kan. Nah kalau dengan aturan rantai seperti ini maka saya bisa tulis M-nya ini bisa saya keluarkan dari integral ya, M integral dV dt dot, nah dr dt itu adalah V ya, V dikali dt. Nah, dengan aturan rantai pula maka saya bisa mengcancel dt-nya sehingga di sini saya bisa tulis integral V dot dV. Nah, ini mudah dikerjakan. V dot dV itu dapat ditulis sebagai M ya, D dari apa? Dari setengah V dot V. Ya, Anda bisa cek bahwa V dot V ini kalau saya diferensialkan itu hasilnya adalah 2V dot V. Maka untuk mengcancel 2-nya saya butuh setengah di sini. Nah, V dot V ini kan sama dengan V kuadrat ya. Maka di sini saya masukkan aja M-nya ke dalam, kembali ke dalam, nggak ada masalah. Saya mengintegralkan D dari setengah M V kuadrat ya, dari 1 sampai 2. Ya ini integralnya adalah ya setengah M V kuadrat dari V1 sampai V2 ya. Atau saya biasa menulisnya seperti ini ya, T2 dikurang T1. Apa itu T? T saya definisikan setengah MP atau TI gitu ya.
adalah setengah MVI kuadrat. Ini adalah apa yang kita namakan sebagai energi kinetik. Oke. Itu energi kinetik. Jadi dengan teorema usaha energi kita lihat bahwa ini kan tadi di sini W ya. Bahwa W dapat dinyatakan sebagai delta T ya. Delta T itu maksudnya adalah T2 dikurang T1 ya. Ini yang kita namakan sebagai teorema usaha energi. Nah, tapi kita juga bisa menyatakan W itu atau gaya dalam integral W tadi sebagai gaya konservatif yang tadi saya singgung ya. Ya, tadi kan ini gayanya adalah gaya akibat perubahan kecepatan ya. Sekarang jika F-nya konservatif, kalau F-nya konservatif, maka F-nya dapat dinyatakan sebagai minus gradien dari suatu besaran skalar. Besaran skalarnya saya simbolkan dengan V. Ya. Ya, maka W ini integral 1 sampai 2 F dot dr ini berarti adalah minus integral gradien V dot dr dari 1 sampai 2. Ini tadi sudah kita turunkan, ini adalah integral dari dv saja ya. Dari 1 sampai 2 atau ini berarti adalah V1 dikurang V2 ya. Nah, V ini adalah apa yang kita namakan sebagai energi potensial. Nah, maka kalau Anda samakan yang ini ya dengan yang itu ya. Dari sini kita bisa mendapatkan relasi bahwa T2 min T1 sama dengan V1 min V2 ya. Atau saya bisa tulis T2 plus V2 sama dengan T1 plus V1 ya. Nah, di sini kalau saya definisikan energi total sebagai E, ini adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial, maka di sini menunjukkan bahwa energi total di poin 1 sama dengan energi total di poin kedua. Ya. Ini menyatakan kekekalan energi. Ya. Nah, cara lain untuk menunjukkan bahwa energinya kekal itu juga bisa dengan meninjau kalau saya turunkan dE terhadap dt, ini berarti saya menurunkan energi kinetik terhadap waktu ditambah menurunkan energi potensial terhadap waktu. Ya. Nah, ini Anda lihat bahwa d energi kinetik terhadap waktu ini dapat saya tulis sebagai D dari setengah mv kuadrat diturunkan terhadap waktu. Nah, energi potensial itu gimana? Energi potensial kan bergantung sistemnya ya. Kalau gravitasi dengan Coulomb ini beda. Nah, tapi dengan gini, saya perlu memberikan. Kalau V ini adalah energi potensial dan tergantung sistemnya. Tapi umumnya V-nya adalah fungsi dari posisi saja. Ya, jadi kalau Anda perhatikan T ini adalah fungsi kecepatan. Ya, ini adalah fungsi dari xi dot. Ya, sedangkan V hanyalah fungsi dari
posisi saja, ya, bukan kecepatan, ya. Nah, dia bisa fungsi dari X, Y, Z, gitu kan. Nah, maka dV itu dengan aturan rantai kita bisa tulis sebagai do X1 gitu ya, dx1 ditambah do X2 dx2 ya, ditambah do X3 dx3 ditambah do T, seandainya V fungsi eksplisit dari waktu, ya, saya bisa tulis seperti itu, ya. Nah, ini bentuk ini bisa saya sederhanakan menjadi sumasi dari I do V do XI dXI ditambah do V do T dt. Ini sumasinya bekerja pada suku pertama aja. Nah, itu yang mau saya masukkan di sini, ya. Maka dV dt itu berarti tiada lain daripada sumasi tersebut do V do XI. Nah, saya punya dXI dt, ya kan, karena sekarang dV per dt, ya. Ditambah suku yang terakhir ini, ya. Suku terakhir ini hanyalah do V do T saja. Nah, di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, coba perhatikan dXi dt ini apa? dXi dt ini adalah kecepatan pada arah I, ya kan? dXi dt ini kan berarti adalah V arah I, ya. Gitu, ya. Nah, di sini, di suku pertama, mungkin saya tulisnya lebih lebar aja, ya. Di suku pertama, setengah mv kuadrat ini bisa saya tulis sebagai f dot dr atau f, ya, mohon maaf, ini adalah bukan D dari setengah mv kuadrat itu adalah f dot dr, ya. Nah, maka ketika dibagi dengan dt, maka di sini saya punya dr per dt. Ini suku pertama, ya, dari sini. Lalu suku kedua, Anda lihat ini adalah sumasi antara dv dxi dengan dxi dt. Ini Anda lihat ini tiada lain daripada dot product antara gradien V dengan kecepatan atau R dot, ya. Ini dari sini. Dan terakhir adalah do V do T, ya, dari suku yang ketiga ini. Nah, Anda lihat dr dt ini kan berarti kan R dot juga, ya. Maka di sini dua suku pertama dapat saya gabungkan F plus grad V, ya, F plus grad V didotkan dengan R dot, ya, ditambah dV dt. Nah, sekarang kalau seluruh gaya yang terlibat itu adalah konservatif, ya, jika seluruh F yang terlibat dalam sistem konservatif, maka apa yang dalam kurung ini sama dengan 0, ya kan? Karena apa? Karena F sama dengan min grad V by definition. Jadi dua suku pertama ini akan sama dengan 0. Maka jika gaya-gaya yang terlibat adalah konservatif, maka dE dt sama dengan do V do T. Jika sekarang V-nya bukan fungsi eksplisit dari waktu, artinya jika V atau energi potensial tidak bergantung
terhadap waktu secara eksplisit, maka do V, do T-nya sama dengan 0. Konsekuensinya, DE, DT juga 0, atau E-nya kekal, ya, konstan. Jadi sekarang, ini cara lain merefresh hukum kekekalan energi, ya. Hukum kekekalan energi bilang bahwa, ya, jika gaya-gaya yang terlibat, ya, gaya yang terlibat adalah konservatif, ya, dan energi potensial bukan fungsi waktu secara eksplisit, fungsi waktu secara eksplisit, maka energi total sistem kekal. Oke, jadi sekarang saya sudah me-establish 3 hukum kekekalan, ya. Hukum kekekalan momentum linear, hukum kekekalan momentum angular atau momentum sudut, dan hukum kekekalan energi. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Bagus. Oke, sepertinya ini sudah didapat semua, ya, di fisika dasar, ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu sampai sini. Saya stop recordingnya kali, ya.